Yang masih belum berhasil, ayo ngumpul, tonton videonya. Taburin kayak gini, terus disiram. Habis disiram, ditutupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 November tahun 2023. Nah, di video kali ini saya mau jawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar, di WA, sama di DM Instagram. Nah, kira-kira pertanyaannya apa aja? Teman-teman disimak terus videonya. Ada kabar gembira buat teman-teman yang tinggalnya di Tangerang. Jadi ini ada Bunda Elisa yang tinggalnya di Tangerang. Pesen sekitar 200 bibit buat bundanya jualan di sana. Nah, buat teman-teman nanti yang tinggalnya di Tangerang bisa beli secara langsung. Bundanya jual di rumah juga dan jual di Car Free Day Bintaro. Nah, teman-teman ada yang tinggal di daerah situ, nanti teman-teman bisa beli bibitnya secara langsung, atau enggak teman-teman nanti bisa pesan melalui Gojek juga. Jadi teman-teman bisa beli bibit tanpa harus ngebongkar media tanam, tanpa harus melalui proses adaptasi lagi. Nah, bibitnya apa aja yang dijual? Ada kale, ada herbal Eropa, bayam Brazil, red sorrel, strawberry, kucai, jinten, apalagi ya, pokoknya banyak teman-teman, sekitar 200-an lebih lah bibit yang diorder sama Bunda Elisa di Gria Pamulang. Nah, Bunda Elisa juga jualan bibit tabu lampot anggur. Nah, teman-teman yang mau minat nanti mungkin insya Allah sekitar Januari akhir atau enggak Februari awal tahun 2024 bibitnya udah ready, udah bisa dijual sama Bunda Elisa di Tangerang. Sekali lagi teman-teman yang tinggalnya di Tangerang bisa beli bibit secara langsung di Car Free Day Bintaro. Kita lanjut lagi videonya. Nah, jadi di video kali ini saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar, di WA, sama di Instagram. Pertanyaannya apa? Ini pertanyaannya sambil nanti saya jelasin sambil belajar juga ya teman-teman. Pokoknya masih seputaran soal berkebun. Ini pertanyaan pertama nih. Pertanyaan penting juga. Bunda beneran mau pindah? Gak bakalan berkebun lagi di Bandung? Gak bakalan tinggal lagi di Bandung? Ini saya jawab ya teman-teman. Insya Allah emang beneran mau pindah. Jadi mungkin gak kayak waktu itu berkebunnya di kebun baru pindah lagi ke sini. Nah, sebenarnya waktu itu harusnya pindah ke kebun baru langsung pindah ke kebun Cipatat. Cuman ya namanya juga rencana manusia ya. Rencananya setahun ternyata malah 6 bulan balik lagi ke sini. Jadi teman-teman yang nanya, Bunda beneran mau pindah? Jawabannya ya beneran saya mau pindah ke Cipatat. Jadi ngedeketin sama orang tua. Lanjut pertanyaan kedua, Bunda masih jualan online nggak bibit kalau misalkan nanti pindah ke Cipatat? Jawabannya masih dong teman-teman. Masih jualan online, teman-teman masih bisa beli online. Terus kita jawab lagi. Ini banyak mungkin teman-teman yang nanya, Bunda jualan di toko orange nggak? Atau jualan di toko hijau nggak? Jawabannya enggak. Saya punya akun tapi udah lama nggak dipakai. Kenapa? Soalnya ongkirnya susah teman-teman. Susahnya kenapa? Mahal, nggak bisa murah, nggak bisa gratis ongkir juga. Itu resiko kesalahan, salah ongkirnya gede teman-teman. Soalnya bibit yang saya jual kan ada yang tinggi-tinggi. Nah, itu susah kena volume, jadi nggak bisa nentuin ongkirnya murah. Jadi itu teman-teman ya, nggak ada jualan di toko orange sama toko hijau. Jadi saya jualannya cuman di YouTube sama di Instagram. Teman-teman yang mau order tinggal DM Instagram @keluargaasoy, atau enggak teman-teman bisa WA. Nomor WA-nya ada di deskripsi video.
Lanjut teman-teman, ini ada yang nanya baru kemarin di WA, Bunda itu sih kenapa tanamannya bisa glowing, bisa tetap kelihatan hijau cantik padahal cuacanya lagi panas-panasnya. Mungkin cuacanya masuk perubahan musim juga, dari panas ke hujan. Nah, kok bisa itu tanamannya tetap tumbuh subur? Nah, ini teman-teman ya, contoh tanaman tuh yang saya bibitin. Ini udah kepanjangan juga. Ini si telang ungu. Ini cuman ditanam di polybag pembibitan ukuran 15 cm. Ini walaupun diguyur hujan, walaupun medianya cuman seuprit, ini nggak nyampe penuh media 15 cm nya, cuman 3/4-nya, tapi bisa tumbuh subur. Rahasianya tuh, masih tetap cantik-cantik walaupun cuacanya masih panas, terus diguyur hujan baru-baru ini. Jadi teman-teman, ini nih yang pertama saya pakai paranet teman-teman. Ini nih kalau nggak pakai paranet udah tanamannya gosong. Nih saya berkebun di lantai 3, panasnya luar biasa, apalagi cuaca tahun ini tuh luar biasa banget, panas. Terus sekarang lagi perubahan cuaca juga, musim hujan tapi masih panas-panas. Jadi ini nih teman-teman ya, kuncinya si paranet ini yang menolong saya tanamannya masih tetap tumbuh subur, masih tetap hijau-hijau kayak gini tuh teman-teman. Nggak semua tanamannya juga bisa bertahan, terutama tanaman-tanaman kale yang biasanya di musim penghujan ini ada yang busuk batang. Nah, selain paranet ini ada yang lain dong, nggak mungkin cuman ditutupin sama paranet supaya nggak kena panas langsung, sama supaya nggak kena air hujan langsung. Pasti si tanamannya butuh nutrisi, butuh pupuk. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya masih nyambung sama yang tadi. Bukan karena paranet aja si tanaman yang ada di kebun atap rumah ini masih tetap subur, masih tetap glowing, tapi ada yang lain teman-teman. Kita sambung ya, ini saling berkaitan pertanyaannya. Bunda pakai pupuk apa aja kok tanamannya bisa tumbuh subur? Nah, mungkin teman-teman yang udah ngikutin dari lama tahu ya, pupuk yang dipakai sama saya ini cuman Eco Enzim, terus kompos asoy yang cuman sejumput ngasihnya. Ini benar-benar sejumput tanamannya bisa tumbuh subur. Tuh si oregano, si thyme cuman sejumput teman-teman, cuman seuprit. Itu si komposnya benar-benar awet. Kalau teman-teman beri sebungkus aja bisa kepake lama kalau kebunnya kecil kayak gini, kayak kebun atap rumah saya. Nah, selain kedua pupuk tadi, kompos asoy sama Eco Enzim, saya kasih susu. Saya semprotin susu. Nah, kenapa disemprot susu? Karena tahun ini itu cuacanya ekstrim banget teman-teman. Terutama tanaman kale sama mungkin dulu itu red sorrel kena jamur embun tepung. Jadi si tanaman sorel sama kalenya itu ada yang putih-putih kayak gitu. Si jamur itu nggak nyerang semua tanaman. Yang diserang itu cuma si kale sama si red sorrel. Tapi alhamdulillah sekarang si red sorrelnya udah sembuh. Tuh. Ini bibit yang mau nanti sekitar akhir bulan atau awal bulan Februari saya kirim ke Tangerang. Ini masih kecil, nanti kemungkinan udah sebulan 2 bulan lagi udah rimbun teman-teman. Spesial buat teman-teman yang tinggalnya di Tangerang. Tungguin ya, sabar ya teman-teman, bisa beli bibit secara langsung. Next, kita jawab lagi pertanyaan yang lain. Ini pertanyaan yang sering banget teman-teman tanyain soal masalah penyiraman. Bunda, tanamannya disiram berapa kali sehari? Nah,
Kalau untuk penyiraman itu bukan kayak minum obat sehari 2 kali, sehari 3 kali, tapi dilihat teman-teman, cuacanya lagi panas nggak. Kalau misalkan lagi panas, nih tanaman yang saya tanam di kebun atap rumah ini sehari 2 kali, pagi-pagi sama siang sekitar jam 2. Media tanam yang dipakainya apa? Mungkin teman-teman yang baru bergabung di keluarga Asoy belum tahu media tanam yang dipakai sama keluarga Asoy. Media tanam sama media tanam buat nanam sama media tanam buat pembibitan itu beda. Ada teman-teman yang ngikutin malah media tanam untuk pembibitan. Nah, kalau bisa jangan ngikutin media tanam untuk pembibitan kalau teman-teman mau nanam tanaman yang umurnya berbulan-bulan, yang dipanen berkali-kali. Nah, kenapa? Soalnya nanti pertama teman-teman capek buat nyiram juga, karena media buat pembibitan itu kebanyakan si sekam mentah kayak gini nih, sekam mentah. Jadi kalau teman-teman mau nanam tanaman yang umurnya panjang seperti kale, seperti si thyme ini, mending teman-teman kasih media tanam sebagus-bagusnya, banyak komponen-komponen organiknya supaya si tanamannya tumbuh subur. Walaupun di beberapa video saya kasih tahu racikan media tanam ala keluarga Asoy itu simple, cuman tanah, kohenya cuma 30%. Jangan satu bagian, terlalu subur menurut saya. Jadi kalau kohe 30% itu teman-teman dalam waktu 2 minggu si media tanamnya udah bisa dipakai. Tanah lembang, sekam bakar, sekam mentah, kohe yang 30% sama kapur dolomit. Itu media tanam yang simpelnya yang teman-teman bisa bikin terus bisa pakai ke tanaman yang umurnya bisa lebih dari setahun kayak kale. Tapi kalau teman-teman pengen tanamannya lebih subur, lebih super lagi, teman-teman bisa tambahin kokopit, bisa tambahin juga humus daun bambu. Nah, buat teman-teman yang mau belajar cara bikin media tanam, media semainya ada di video saya kalau nggak salah episode 49. Nanti insya Allah saya simpen link videonya ya di deskripsi video, jadi teman-teman bisa klik aja, bisa langsung lari ke deskripsi video buat nonton videonya. Next, pertanyaan berikutnya. Lanjut pertanyaannya, Bunda kasih dosis pupuknya segimana, terus berapa kali dalam seminggu? Nah, untuk teman-teman yang udah punya kompos Asoy pasti udah tahu dosis pupuknya. Kompos Asoy sama Eco Enzim. Tapi ini saya jelasin lagi ya teman-teman. Itu si kompos Asoy halus kalau teman-teman kasih ke tanaman yang kecil kayak gini, kayak si bayam Brazil ini, cukup 1 jumput aja. 1 jumput. Nah, buat tanaman yang udah agak gedean teman-teman bisa tambahin lagi dosisnya, kayak misalkan 2 jumput per tanaman. Terus dikasihnya berapa kali dalam seminggu? Untuk tanaman kayak bayam Brazil cukup 1 minggu sekali. Nah, untuk tanaman yang emang saya kepengen cepet pertumbuhannya itu biasa seminggu 2 kali. Kayak misalkan saya hari Rabu kasih kompos Asoy, terus hari Minggunya baru saya kasih lagi. Nah, untuk tanaman-tanaman kayak si rosemary kayak gini, ini kan tanaman yang emang pertumbuhannya lumayan agak lama ya, gak secepat tanaman kale, tanaman yang umurnya juga tahunan untuk si rosemary ini. Nah, mungkin ada di beberapa video teman-teman yang lain itu ngasih pupuknya cuman 1 bulan sekali. Tapi kalau saya tetap aja, walaupun tanaman ini pertumbuhannya lama, tanaman yang bisa dipanen berkali-kali, tetap aja saya kasih pupuknya 1 minggu 1 kali. Buat tanaman kayak si rosemary ini, kayak thyme, rosemary, tetap dikasih kompos Asoynya 1 minggu 1 kali. Di tanaman kecil-kecil kayak gini 1 jumput. Nah, untuk Eco Enzim itu saya nggak kasih setiap minggu teman-teman. Jadi kadang-kadang 2 minggu sekali,
bisa aja 1 bulan sekali. Tapi untuk tanaman sayur atau tanaman buah itu saya kasih rutin, kasih seminggu sekali. Contohnya kayak ini nih, kayak si tanaman jeruk ini lagi pentil-pentil keluar tuh, jeruk kasturi, jeruk yang lumayan asem. Ini kale korban dari saya nih, korban overdosis pupuk. Ini lanjut lagi, lihat dulu sini nih, kayak si kelengkeng merah ini. Ini kalau ini rutin dikasih POC-nya atau dikasih eco enzimnya. Tuh. Ini nggak tahu nanti bakalan rontok banyak apa enggak. Baru mekar bunganya ditimpa lagi hujan. Itu si kelengkeng merahnya ditanam di planter bag diameter 15 cm. Diameter 15 cm. Tinggi tanaman sekitar 1 meter 20 sentian. Seperti ini teman-teman. Walaupun ditanam di tabulam pot tapi bisa berbuah. Ini mungkin buahnya nggak maksimal karena planter bagnya udah kekecilan. Ini 3 kali berbuah di planter bagnya, ukuran kayak gitu, ukuran 15 liter. Lanjut sebelah sini. Ini wajib dikasih eco enzim rutin sama kompos aso. Ini lagi banyak berbunga sama berbuah. Si bling-blingnya. Bentar ya, kita lihat nih. Ada banyak bling-blingnya. Bunganya juga lebih banyak tuh teman-teman. Ini tadinya mau dibawa sekalian ke rumah bapak si tabulam potnya, tapi sayang lagi berbunga kayak gini. Takutnya emak gak bisa ngurusnya. Jadi nanti aja sekalian saya pindahan si tabulam potnya dibawa. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada yang nanya gimana cara mengatasi tanaman masuk musim penghujan. Jadi kalau saya itu selain tadi dikasih paranet, jadi si air hujannya nggak begitu terlalu deras ke tanaman, saya cuman kasih kompos asoy rutin. Si tanahnya terus dikasih makanan supaya si tanamannya bisa tumbuh subur. Nah, untuk komposisi kompos asoy, teman-teman yang mungkin pengen bikin bisa bikin sendiri di rumah. Komposisinya ada tanah lembang, ada sekam bakar, ada kokopit, ada dolomit, ada humus daun bambu, ada apa lagi ya? Untuk kompos asoy terbaru itu saya tambahin gedebog pisang yang belum berbuah sama kohe kelinci. Kebetulan bukan kohe kelinci, kompos kelinci. Kebetulan masih ada sisa di rumah bapak bekas dulu ternak kelinci, terus sama EM4. Kalau kompos terbarunya itu ada EM4-nya. Nah, buat teman-teman yang mau bikin, tinggal bikin sendiri, itu gampang. Kalaupun tanpa EM4 itu bisa. Kompos asoy yang kemarin-kemarin itu tanpa EM4. Nah, kompos asoy itu emang beneran kasihnya cuman sejumput. Yang halus ya, bukan yang kasar. Untuk yang kasar itu teman-teman bisa tambahin lagi dosisnya. Nah, untuk teman-teman yang tinggalnya di luar pulau, mungkin berarti ongkir buat beli kompos asoynya teman-teman bisa bikin sendiri. Nah, untuk stoknya maaf ya, kosong, habis. Karena ada pesanan 200 bibit, jadi udah stop, saya nggak jual lagi. Jadi nanti ready-nya mungkin akhir Desember atau enggak awal Januari, kompos asoy racikan terbarunya ya. Jadi untuk stok hari ini kosong kompos asoynya. Kalau eco enzim masih ada, saya masih rutin bikin. Nah, teman-teman, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Supaya tumbuh subur, si tanamannya, si tanahnya dikasih makan, dikasih kompos, dikasih dolomit, pokoknya dikasih bahan-bahan organik buat si tanahnya subur. Jadi nanti diserap sama tanaman,
alhasil tanamannya bisa tumbuh subur. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada yang nanya, Bunda, aku udah ikutin tutorial Bunda cara semai kale, kok masih tetap gagal? Padahal media semainya udah aku ikutin juga cara bikinnya, tapi kok tetap gagal. Nah teman-teman, di video sebelumnya saya mau kasih tahu ke teman-teman cara tutorial lagi semai kale. Yang masih belum berhasil, ayo ngumpul tonton videonya. Ini media semai racikan keluarga Asoy. Ini ketidaksengajaan saya bikin media tanam buat tanaman anggur. Saya simpen selama 2 bulan, itu ada sisa. Saya iseng-iseng semai, ternyata kok beda hasil semaiannya. Alhasil nih saya pakai buat semai tanaman yang saya tanam di kebun atap rumah ini, sama buat pembibitan juga si media semainya. Nah untuk komposisinya teman-teman bisa dilihat lagi episode 49 di deskripsi video. Tapi ini saya ulangi lagi, komposisinya itu ada sekam. Ini udah kelihatan ya si sekam bakar. Tapi ini bukan sekam bakar aja teman-teman. Ini ada tanah lembang, ada kohe, ada dolomitnya juga. Nah kita semai ya. Ini udah basah sih media semainya. Ini tinggal ditaburin aja. Bentar, saya ambil dulu benihnya. Benih yang saya pakai itu ada merek Daily Farm, terus ada Home Garden Set sama Indoset. Nah ini kita pakai kale curly merek dari Daily Farm. Benihnya seperti ini di dalamnya, langsung ditaburin aja teman-teman. Ini isinya sebanyak 100 biji. Taburin kayak gini, terus disiram. Habis disiram ditutupin, wajib ya teman-teman ditutupin, bebas tutupinnya mau pakai kain, mau pakai apa kayak, yang penting ini gelap si media semainya. Udah teman-teman, cuman gitu aja, nggak ditutup lagi sama media semai, udah kayak gini aja, tinggal disemprot aja, simpen tempat yang teduh. 2 hari itu udah pecah benih. Nah teman-teman yang masih gagal, dicoba lagi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh ya, ini hasil kale-kale buat insya Allah nanti dikirim ke Tangerang. Ini umurnya baru 6 hari. Ini macam-macam, ada kale nero, kale curly, terus red rubble, Siberian, sama red Russian. Baru umur 6 hari dari semai. Cantik kan teman-teman? Tuh. Ini kelupaan, kemarin kehujanan, gak ditempatin di paranet. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tuh pertanyaan terakhir teman-teman. Nih sambil lihat bibit-bibit ya. Soalnya emang si kebun atap rumahnya udah disulap jadi tempat membibitan. Tuh. Jadi si tanaman-tanaman besar itu sebagian udah nggak ada. Pertanyaan terakhirnya itu, Bunda, kok tanaman kale saya nggak segede kayak punya Bunda? Si kalenya kok tetap aja kecil. Jadi gini loh teman-teman, bibit yang teman-teman beli di keluarga Asoy, bibit kale, itu pas pertama kali datang itu ditanam dulu di pot yang ukurannya nggak terlalu gede, kecil dulu. Nah sekiranya si tanaman kalenya udah beradaptasi, teman-teman bisa langsung pindahin ke pot atau ke planter bag atau polybag yang ukurannya langsung besar. Ciri-cirinya si tanamannya udah beradaptasi itu biasanya si pucuknya tumbuh, tanamannya udah terlihat sehat, si daun bagian bawahnya sudah tidak menguning lagi. Jadi teman-teman wajib langsung dipindah, jangan nunggu lama-lama. Kalau misalkan teman-teman si tanamannya udah terlihat cakep,
udah terlihat tumbuh pucuknya, wajib langsung dipindah tanam biar si tanaman kalenya bisa tumbuh besar. Nah, banyak dari teman-teman yang nanya kayak gitu, kok kecil aja tanaman kalenya, nggak gede-gede. Jadi tanaman kale itu nggak kayak tanaman telang, nggak kayak beberapa tanaman yang lain bisa tumbuh di media tanam yang kecil tapi masih tetap bisa tumbuh besar. Kalau kale enggak, kalau kale itu perlu tempat yang gede, apalagi kalau ditanam di tanah itu lebih cantik, lebih bagus, lebih gede, dijamin. Nah, pertanyaannya udah beres teman-teman. Mungkin pertanyaannya banyak, tapi kalau misalkan dijawab semua nanti durasi videonya kepanjangan. Nanti disambung lagi. Tuh teman-teman, oregano. Ini simin. Ini cincau hitam. Ini tuh ada yang pesen waktu itu cincau hitam 5, tapi stoknya nggak ada teman-teman. Jadi untuk tanaman-tanaman yang emang jarang yang beli itu saya nggak pernah stek banyak-banyak. Ini poh-pohan. Ini poh-pohan ada yang umurnya seminggu dari stek, ada yang umurnya 10 hari dari stek. Ini kalau ini udah 10 hari, udah oke, udah tumbuh. Ciri-ciri yang di steknya dijamin tumbuh, nggak busuk batang. Ini ada caranya juga teman-teman. Mungkin teman-teman yang suka nyetek tapi gosong, nanti insya Allah di next video saya kasih tahu ya triknya supaya tanamannya nggak gosong. Nah teman-teman, tadi saya udah jawab beberapa pertanyaan teman-teman yang nanya di kolom komentar, di Instagram, sama di WA. Nah mungkin nggak semua pertanyaannya bisa saya jawab. Nah semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar berkebun, khususnya berkebun secara organik. Organik itu mudah asal dipupuk rutin aja teman-teman, dikasih kompos rutin. Kalau saya pakainya kompos asoy. Nah buat teman-teman yang nanyain kompos asoy kapan ready-nya, terus media semai kapan ready-nya, insya Allah mungkin akhir bulan Desember atau enggak awal bulan Januari tahun 2004. Nanti saya kasih kabar di status WA atau enggak di cerita IG. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjut lagi. Teman-teman ada yang punya ide di next video mau ngapain, bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Dah.